Bu Haji, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu ya buat teman-teman, ada berapa ini yang ada di Banyak grup? Bu Haji. Banyak ya? Ada dari Cibinong? Banyak Bu Haji. Dari Cibinong ada nggak? Ada 58 partisipan Bu Haji. Alhamdulillah. Cibinong ada yang ikut tidak? Ada, Cibinong ada. Siapa? Absen. Alaika ya dari Cibinong ya? Satu orang ya. Putri Bunda. Putri dari Alhamdulillah. Kebagiannya malam nih, mudah-mudahan tidak tertidur ya dengar suara saya. Saking merdunya Bu Haji. Nah itu dia, betul. Dikasihnya malam berarti materinya sains ada pada kehidupan sehari-hari dan pengalaman kita sehari-hari. Nah, nah ini ada sebelumnya teman-teman kan selama ini masih BDR ya, masih BDR kan? Masih Ya, Bu Haji. betul. Menurut panduan pembelajaran yang dikeluarkan oleh 4 kementerian, kita masih sampai Oktober itu masih BDR dan Oktober itu baru bisa tatap muka, ya, betul nggak? Baru bisa tatap muka kalau kondisinya hijau. Tapi kemarin ada penyesuaian kembali pembelajaran bahwa untuk PAUD itu maju sebulan lebih cepat. Jadi sekitar bulan awalnya November sekarang menjadi Oktober. Nah, itu menjadi Oktober. Jika sudah hijau, kita sudah bisa tatap muka pada bulan Oktober. Dan balik lagi bahwa Dinas Pendidikan pun sudah mengeluarkan surat ya kemarin terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Ya kan? Pembelajaran jarak jauh yang kita boleh daring, boleh luring, dan bahkan boleh sekarang itu ada kunjungan juga ke sekolah. Kalau mungkin teman-teman sudah menerima suratnya? Iya. Ya, betul kan? Jelas nggak suaranya? Menerima Bu Haji. Ya, betul. Artinya untuk lembaga PAUD boleh datang ke rumah-rumah gitu kan. Yang pada awalnya kan hanya berlaku untuk kesulitan sinyal, kemudian juga ada keterbatasan dari orang tua. Nah, akhirnya dengan adanya surat mungkin teman-teman bisa juga untuk kunjungan ke rumah-rumah orang tua. Dan pastinya ya home visit. Arti itu pun juga nanti teman-teman harus ada kesepakatan dengan pihak orang tua dan kita harus punya hitam di atas putih. Jadi kalau ada apa-apa kita tidak dipersalahkan. Karena sekarang kan kasusnya juga kan tumbuh klaster baru itu dari kasusnya itu ada aja yang terkena COVID ya. Balik lagi sekarang kepada sains. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat 2 gambar di bawah di monitor ya. Di sini ada ada kecambah ya, yang sudah kecambah, dan di sini mungkin soda ya, soda yang dikeluarkan dari botol. Nah, menurut teman-teman ini mana yang sains? Gitu. Kalau duluan kita membayangkan sains itu sesuatu yang sifatnya ada harus ada bahannya, ada percampuran, kemudian keluar menghasilkan misalnya ya. Nah, ternyata gambar yang di sebelahnya kacang kecambah pun termasuk sains, gitu kan? Nah, kecambah itu proses dari biji, terus kemudian dia mulai keluar udah mulai keluar seperti kecambah ini. Nah, ini juga merupakan sains. Next gambar berikutnya. Nah, ini, coba menurut teman-teman apakah es krim ini sains juga atau bukan?
Nah, ini tidak boleh tanya jawab ya, langsung aja karena waktunya ya. Oke. Nah, ini di mana ini sainsnya es krim nih? Kalau menurut saya ini sains, tapi menurut teman-teman ini sains atau bukan? Sainsnya di mana? Coba lanjut lagi kita lihat berikutnya. Prosesnya. Ya. Nah, di sini bahwa sains itu ya tidak hanya berupa kumpulan fakta atau pengetahuan saja, tapi didukung dengan sikap positif seperti bagaimana proses kita mengamati, mencatat, menganalisa, menggabungkan informasi dengan yang lain, kemudian kita membuat kesimpulan. Nah, itu diantaranya saya. Mungkin teman-teman tidak merasakan ketika teman-teman di lapangan menugaskan, misalnya ya, menugaskan anak-anak membuat teh. Disiapkan tehnya, kemudian ada air panas, ada gula. Nah, kemudian mengaduknya sampai rata. Nah, itu ternyata pun termasuk sains. Mungkin teman-teman tidak apa namanya, tidak teras, tidak bukan tidak merasa apa ya, tidak merasa itu masuk bagian dari sains karena hanya menugaskan untuk menguji kemampuan anak terkait penugasan kita. Gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ketika bermain sains pada anak usia dini ada salah satunya adalah untuk mengembangkan aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, di sini aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki oleh anak tidak disebutkan satu, berarti aspek di sini seluruh aspek perkembangan, ya. Perlu teman-teman ketahui, ya, bahwa kita kan teman-teman tuh harus sudah meninggalkan kegiatan-kegiatan bermain yang bersifat LK, ya seperti ada lembar kerja. Nah, kalau dengan lembar kerja itu kan aspek perkembangannya akan muncul pun tidak akan seluruhnya tampak, ya. Artinya mungkin hanya aspek motorik halusnya, kemudian mungkin ada kognitifnya. Itu tidak akan mengembangkan seluruh aspek. Beda dengan sains. Ketika teman-teman bermain menugaskan kegiatan yang isinya bermain sains, tidak ada bermain sains itu yang dengan LK. Hampir semua kegiatan sains adalah konkret, gitu ya. Semua kegiatan sains adalah konkret. Jadi ketika teman-teman bingung, misalnya LK lagi, EK lagi, nah carilah kegiatan yang konten sains itu akan banyak. Teman-teman bisa searching di Google terkait dengan sains. Nah, sekarang tujuan bermain sains bagi anak usia dini. Salah satunya yang pertama mengenalkan dan memupuk rasa cinta kepada alam sekitar, ya, menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika kita mengenalkan sains, anak belajar untuk mengamati dulu, mengamati di lingkungan dia aja dulu. Ketika dia keluar akan menemukan pohon, ya, berbagai macam bentuk daun, kemudian juga pohonnya juga yang berbeda-beda. Nah, itu akan merasakan rasa cinta anak-anak kepada alam sekitarnya. Kemudian juga ketika misalnya harus lingkungan got itu harus dibersihkan, karena kalau got itu misalnya sampai kotor, ternyata dampaknya apa? Ada banjir. Nah, itu juga salah satu bagian dari sains. Kedua, menumbuhkan minat pada anak usia dini ini untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitarnya. Itu yang tadi ya, salah satunya ketika itu tadi bagaimana kita harus mencintai kebersihan lingkungan. Seandainya kita tidak mencintai lingkungan kita, dampaknya apa? Sungainya
banyak sampah, mengakibatkan menjadi banjir. Nah, itu juga salah satu itu ya namanya proses sains. Ketiga, mengembangkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan sains dasar seperti mengamati, mencari tahu, melakukan, menemukan, dan menyampaikan temuannya sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dalam diri anak menjadi berkembang. Nah, ini contohnya tadi ketika mungkin teman-teman menugaskan untuk apa ya namanya dari kacang hijau disimpan di dalam kapas mungkin ya, kemudian tumbuh menjadi toge gitu, atau ada tugas lain menanam bibit yang dia bisa tumbuh, untuk bisa tumbuh dirawat bersama-sama, disiram sampai dengan apa namanya, dia tumbuh menjadi tinggi gitu. Nah, ini juga salah satunya kegiatan apa namanya, tujuan bermain sains. Keempat, mengembangkan rasa ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri dalam kehidupannya. Nah, ini mungkin ketika teman-teman memberikan proyek, misalnya di situ kita membuat proyek apa ya, mungkin terkait proses meletusnya gunung ya, gunung apa, itu kan perlu kerjasama. Siapa yang nanti membuat gunungnya, kemudian siapa yang nanti menuangnya, kemudian mencairkannya. Terus bagaimana kalau kita tidak hati-hati keluarnya seperti apa. Nah, ini juga mengembangkan rasa ingin tahu tekun ini ya. Kemudian yang kelima, menggunakan teknologi. Maaf, suara saya jelas nggak? Jelas ya? Sip. Ya, soalnya ini suara-suara menjelang tidur. Suara menjelang tidur. Kelima, menggunakan teknologi sederhana dan konsep sains yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini terkait mungkin ini sering sekali teknologi sederhana dan konsep sains yang digunakan. Teknologi sederhana misalnya tadi contohnya apa kira-kira? Ketika di sekolah ada kegiatan mungkin di sini apa ya? Terkait teknologi sederhana, kita menggunakan alat contohnya ketika apa ini Bu contohnya? Mungkin tadi ya ketika membuat larutan teh, kita di situ memerlukan sendok, teknologi sederhana kan ya, kemudian gelasnya, nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ruang lingkup sains. Nah, jadi kalau apa namanya kita membayangkan sains itu terkait dengan hal-hal yang berbau lab, ada tabung, ada segala macam. Nah, ini sekarang kita harus buka, ternyata ruang lingkup sains itu ada sains fisik, sains makhluk hidup, bumi, dan lingkungan. Nah, ini untuk sains fisik contohnya terkait dengan wujud fisik dari benda-benda ya. Di sini nah bentuknya juga ada yang cair, ada yang padat, ya kan? Kemudian juga ada yang mungkin anak juga harus tahu gas itu seperti apa, karena juga salah satu bentuk dari sains fisik itu padat, cair, gas, gitu kan? Nah, itu gas seperti apa juga nanti harus bisa juga mengenalkan kepada anak-anak. Kemudian ciri-cirinya benda, ciri-ciri benda, kemudian juga di sini perubahan dari bentuk padat bisa berubah menjadi bentuk cair. Misalnya peristiwa mencairnya sebuah es, itu kan proses sains, ya nggak? Dari padat mencair, atau dari air bisa menjadi padat. Itu tadi ketika membuat air dijadikan es, dijadikan batu es. Itu juga proses sains fisik. Kemudian temperatur. Nah, ini temperaturnya bagaimana nanti harus juga diperkenalkan temperatur dingin, bagaimana hangat, dan panas yang harus memang panas itu yang memang kita harus hati-hati ya. Lanjut. Nah, ini boleh tadi mundur dulu slide-nya.
Nah, ini terkait dengan tugas di rumah. Kalau selama ini segala sesuatu yang memfasilitasi adalah guru, adalah teman-teman. Jadi karena sekarang BDR mau tidak mau teman-teman yang nanti membuat kegiatan mainnya ya berupa apakah nanti kegiatan main berupa kegiatan main fisik di sini sains fisik mengenalkan rasa berarti nanti penugasannya kita minta bantu orang tua ya kan membantu orang tua di sini misalnya pengenalan rasa yang ada terkait di garam perbedaan asin mungkin manis ya perbedaan manis kemudian juga di sini kalau kita lihat ada garam mungkin ya kopi kemudian gula nah dari sini ini artinya penugasan perencanaan yang sudah dibuat oleh guru nanti yang akan mengerjakan adalah orang tua. Nah, orang tua yang diminta membantu memfasilitasi ini, menyiapkan semua peralatan sampai kemudian apa namanya anak yang akan tahu dan merasakan itu harus dari orang tua. Kalau selama ini adalah peran guru mendorong anak untuk bertanya, kemudian juga pertanyaannya pun tidak boleh pertanyaan yang tertutup, ya kan? Harus pertanyaan terbuka. Nah, itu harus teman-teman harus bisa menyampaikan kepada orang tua ketika misalnya mengenalkan rasa garam tidak cuma ini garam asin, ini garam rasanya asin, ini garam rasanya apa, misalnya ini garam rasanya asin bukan? Nah itu kan itu udah pertanyaan tertutup, tapi beda ketika teman-teman melalui kegiatan parenting. Jadi sebelum ada penugasan kepada anak-anak itu orang tua diminta datang ke sekolah. Nah itu sampaikan bahwa sekarang ini apa namanya tugas kami, tugas guru itu dibantu oleh para bunda sekalian gitu kan. Itu harus disampaikan. Artinya kami yang membuat perencanaan, kami yang membuat kegiatan. Nanti para bunda yang harus membantu kami karena nanti apa namanya waktu anak itu full banyaknya penuhnya dengan orang tua. Jadi mau tidak mau memang orang tua yang harus membantu. Itu ya. Nah, ini juga terkait bentuk fisik ketika misalnya ada penugasan membuat kue, tidak sekedar hanya membuat kue, di situ juga ada proses sains fisiknya. Jadi mulai dari telur dicampur terigu itu kan bentuknya cair ya, kemudian dimasak menjadi sebuah kue bolu yang padat ya itu sudah merupakan perubahan fisik. Ini masuk penugasan juga ya. Kegiatan main. Silahkan lanjut. Oke, nah ini kalau tadi sains fisik ini lingkupnya sains makhluk hidup. Jadi kan kalau makhluk hidup tidak hanya manusia, tapi di situ ada tumbuhan, kemudian ada hewan. Di sini kegiatannya, kalau kemarin kita hanya tahu cuma memberikan tugas membantu ibu misalnya menanam, kemudian membantu merawat. Nah ini juga ternyata merupakan kegiatan dari sains makhluk hidup, ya, di mana di sini kegiatan merawat tanaman, anak juga kan mengamati itu, mulai dari kalau dia akan mengamati pohon yang disiram dengan pohon yang tidak disiram. Itu bedanya seperti apa? Kemudian juga pohon yang ditempatkan di bawah yang terkena cahaya matahari dengan pohon yang tidak disimpan di dalam rumah misalnya, tidak terkena matahari. Itu bisa diamati istilahnya perbedaannya. Nah, dari situ pun ada apa namanya kegiatan sains ya di situ. Jadi kegiatan keingintahuan anak, kemudian anak melakukan pengamatan, kemudian dia mencari tahu. Nah, nanti masuk lagi ke dalam proses saintifiknya gitu ya. Nah, ini juga ini terkait dengan makhluk selain tanaman ada hewan di sini anjing ya, ada anjing. Nah, ini juga anjing juga perlu terlihat perbedaannya yang terawat, yang tidak terawat, diurus seperti apa, nah, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah sains bumi dan
lingkungan. Nah, sains bumi dan lingkungan meliputi topik alam semesta, berarti sekitar lingkungan sekitar mungkin sekitar tempat tinggal anak, tempat tinggal sekolah gitu ya. Sini anak belajar untuk memahami dan menghormati alam sekitar, tentang sebab akibat. Nah, dan bagaimana anak-anak juga harus sudah mulai menghargai menghargai bahwa manusia itu saling ketergantungan dengan lingkungan. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Ketika misalnya hutan-hutan ini ditebang, ya itu dampaknya seperti apa? Ada banjir. Nah ini juga ketika misalnya sungainya tidak terawat, buang sampah sembarangan, dampaknya apa? Juga banjir. Itu terkait mungkin terkait cuaca ketika jam 11 itu harusnya panas kok tidak ada matahari gitu kan, mendung, gelap. Nah, berarti di situ juga ada proses anak juga harus tahu kenapa kok awannya harus jam 11 itu ada matahari tiba-tiba gelap. Nah, itu berarti ada proses kegiatan ada proses sains ya, pengetahuan di situnya. Ya, lanjut. Nah, di sini dari sekian itu anak dapat bermain sains di mana saja, ya. Di sini di semua tempat tidak terkecuali di rumah, seluruh sudut rumah, halaman, dapur, kamar mandi itu bisa digunakan untuk melakukan kegiatan bermain sains. Ya, mulai dari kamar mandi, di dalam kamar mandi kita simpan ada botol, ya kan? Ada botol, ada gelas. Kita tuangkan ketika di dalam gelas dengan ukuran yang sama, kita pindahkan ke dalam botol. Kalau di gelas bentuknya penuh, di dalam botol kok tidak sampai penuh. Nah, itu artinya ada bahwa ada volumenya sama, tapi bentuknya akan berubah sesuai dengan tempat di mana air itu berada. Atau ketika kita mandi, si anak mandi, air itu bukan ke atas tapi turunnya ke bawah, ya kan? Berarti di situ air, ada konsep air turun mengalir dari atas ke bawah, gitu ya. Kemudian di dapur pun kita bisa bermain sains. Ya, terkait dari bumbu-bumbu dapur. Nah, itu. Di sini tips bermain sains pada anak usia dini. Nah, di sini penjelasan dalam keseharian anak melalui aktivitas sehari-hari. Jadi di sini melalui aktivitas kegiatan anak-anak perlu nanti harus ada tahapan-tahapannya, harus diberi penjelasan. Kemudian apalagi mungkin mendengar. Nah itu belajar menggunakan indera karena anak sudah terbiasa menggunakan inderanya, dia akan tahu akan terbiasa bisa membedakan, gitu ya. 3, belajar sains dari buku yang menarik. Nah ini nanti guru, mungkin mamahnya yang harus, kalau mungkin orang tua tidak punya buku, nah nanti jika teman-teman punya buku, mungkin pada saat kunjungan bisa itu dibawakan buku-bukunya untuk diperlihatkan, untuk dibacakan ya, dibacakan cerita, atau kalau perlu memang pada saat kunjungan bisa juga sekalian kita membuat eksperimen, gitu ya, praktek. Di sini ajak anak bereksperimen. Beberapa contoh pertanyaan terbuka. Nah ini tadi, ketika guru, dalam hal ini berarti sekarang ketika orang tua mendampingi anak bermain, tadi pancing dengan pertanyaan, tapi pertanyaannya jangan pertanyaan yang tertutup. Ya, jadi kalau pertanyaan tertutup tuh ya jawabannya iya tidak, gitu kan. Tapi kalau kita harus dengan pertanyaan yang terbuka. Kalau dengan pertanyaan terbuka memungkinkan anak untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan imajinasinya, menyampaikan idenya, gitu ya. Dan di sini contohnya
misalnya tadi teman-teman misalnya membuat punya atau orang tua diminta menyiapkan di dapur ada bahan pewarna kue warna kuning mungkin ya, warna merah dan warna biru misalnya. Kemudian bisa saja nanti diarahkan kepada orang tua, jangan langsung kegiatannya. Ini ada pewarna, bahan-bahannya mau kita buat apa ya misalnya. Nah itu kita pancing. Gimana kalau pewarna ini warna merah ini kita campurkan dengan warna misalnya warna apa, biru misalnya. Oh ternyata merah dan biru ketika dicampur dia akan menjadi warna ungu atau warna kuning ketika dicampur dengan warna biru misalnya akan menghasilkan warna apa gitu ya. Kemudian berapa banyak balok yang diperlukan untuk membangun kandang. Kan artinya di sini memungkinkan anak-anak untuk menjawab dengan sesuai dengan imajinasi anak-anak atau sesuai dengan idenya anak-anak. Kemudian dapatkah kamu menghitung jumlahnya, warna apa saja yang ada, mana yang ukurannya paling besar, coba sebutkan nama bendanya, dan sebagainya. Nanti bisa dibaca. Ini nanti materinya diberikan nggak untuk teman-teman? Diberikan ya. Nanti silakan dibaca lagi karena dari buku saku teman-teman tuh akan bisa melihat contoh-contoh kegiatannya juga ya. Nah ini kegiatan saya yang dapat dilakukan di rumah, mengenal aneka buah. Ini kan banyak ya buah, tidak harus buah yang mahal. Ketika mengenal aneka buah, mungkin di rumah ada pisang, ada pepaya, ya biasanya dari mengenal aneka buah pastinya dari bentuknya berbeda, kemudian juga dari rasanya berbeda, ya kan? Warna gitu. Mengenal rasa, menanam dalam pot. Nah, ini biasanya menanam dalam pot mungkin tidak harus beli bibit ya. Misalnya cabai itu kan dari bijinya ya. Kita bisa menanam dalam pot. Kemudian apalagi yang bisa langsung ke dalam pot yang ada di rumah, misalnya mungkin akar dari pohon daun bawang itu kan bisa langsung ditanam, ya kan? Yang memang ketika kita membuat kegiatan, merencanakan kegiatan, jangan sampai nanti menyusahkan orang tua. Orang tua membeli bibit segala macam ya. Tapi kira-kira untuk menanam tanaman dalam pot, apa yang bisa diambil dari dapur bekas yang tidak tergunakan sisa masak gitu ya ketika membersihkan gitu. Kemudian merawat tanaman. Nah ini kalau merawat tanaman bisa tadi ketika mulai menanam ya kemudian mulai tumbuh menyiram itu lebih terlihat prosesnya ya dan anak tuh akan diajak mengamati mulai dari ditanam besoknya berapa hari dia mulai kelihatan mulai tumbuh gitu kan sampai seminggu kemudian mungkin sudah terlihat mungkin daunnya. Nah seperti itu merawat tanaman. Kemudian mengocok telur. Nah ini proses mengocok telur juga ini ada proses proses sains di situ. Telur bisa menjadi berbusa, ternyata ada zat di situ albumin atau apa saya lupa. Nah di situ dari bisa dia menjadi busa kan mengocok telur. Kegiatan saya juga ini. Kemudian membuat susu kan dari serbuk susu itu kan bentuknya padat dicampur dan cair dia melarut. Nah ini proses kegiatan sains juga ya. Kemudian lambatan warna, ini mungkin yang sering dilakukan oleh teman-teman sudah menyiapkan gelas yang diisi warna, mungkin warna merah, warna biru, warna hijau misalnya. Kemudian
kita apa namanya, dengan menggunakan kertas tisu. Mungkin kalau ingin ada perbandingan kertas tisu dan kertas biasa, kira-kira mana yang bisa merambat dengan kertas tisu atau dengan yang kertas biasa, misalnya pakai kertas HVS gitu kan ya, itu bisa melihat perbandingannya. Dan rambatan warna itu, nah berarti juga apa namanya, apa, di sini memang anak-anak belum sampai ke apa sih namanya, proses, ada proses kapilarisasi di situ kan, proses rambatan warna. Tapi sebenarnya lebih kepada prosesnya. Ketika anak dengan apa namanya, keingintahuannya mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian melihat ada bisa yang merambat apa namanya, merambat ke tisunya. Nah, itu keingintahuan itu pada saat proses melakukan kegiatan yang harus yang dihargai, tapi bukan hasilnya, tapi lebih kepada proses. Aku bisa melayang. Nah, ini mungkin kegiatannya terkait dengan melayang, tenggelam. Nah, itu bisa terapung. Nah, ini bisa mungkin menggunakan yang biasa dilakukan oleh teman-teman, mungkin air, ya pakai menggunakan air, apa namanya, benda-benda yang kira-kira bisa melayang. Kemudian yang atau yang tenggelam, bisa juga dengan menggunakan telur, menggunakan gelas yang diisi air garam, ya kan. Nanti kalau garam kalau belum diisi kan dia tenggelam. Tapi kalau belum dikasih garam ya tenggelam. Kalau sudah dicampur garam, nah dia bisa terapung, bahkan bisa ditambah lagi garamnya bisa di atas itu ya. Bundanya ini maaf, kita nanti setelah ini kita pindah room yang sebelahnya lagi, yang satu lagi, karena waktunya kan sudah tinggal 2 menit lagi. Nanti setelah ini kita sambung di room yang selanjutnya lagi ya Bunda ya. 1 menit saya ke room yang selanjutnya, apa namanya, yang menurut teman-teman menarik, banyak tantangannya gitu kan. Kemudian orang tua juga bisa mendampingi di rumah, silakan gitu ya, tidak harus ini. Ini hanya contoh kegiatan sains yang dapat dilakukan di rumah. Gitu. Coba lanjut. Nah, ini kegiatan mengocok ya. Ngocok sabun apa? Kocok telur. Coba tebak. Ini sepertinya kocok sabun ya. Mengocok sabun, Bun. Ini kegiatannya mengocok sabun. Nah, dari kegiatan mengocok sabun ini sebetulnya apa sih yang ingin apa namanya, diharapkan dari kita ketika guru membuat rencana kegiatan main ini. Nah, ini juga harus dipikirkan ini apa namanya, proses busanya, berarti dari proses kegiatan cair ya, membentuknya menjadi busa, atau di sini juga. Nah, artinya ketika kegiatan sains konkret ini tuh semua akan muncul. Motoriknya ada ketika dia mengocok-ngocok, ya nggak? Kemudian juga apa namanya, kognitifnya anak juga akan, oh ternyata kalau semakin dikocok semakin kencang, semakin banyak busanya misalnya, kan di situ. Kemudian apalagi apa, sebelum mengocok membaca doa dulu misalnya. Nah, itu juga aspek apa namanya, kemudian apa, sosemnya dengan sabarnya gitu kan, mengocok hingga sampai selesai menuntaskan. Artinya semua kegiatan yang sains itu tidak ada yang LK ya. Jadi kalau ada yang LK, mengenal buah lewat LK misalnya, itu gambar kita cuma hanya bisa mengenal gambar mangga ya, cuma warnanya aja gitu kan, tidak akan tahu rasanya, tidak akan tahu tekstur tekstur dagingnya ya, atau permukaan kulitnya juga kita tidak akan tahu. Ya, lanjut. Nah, ini juga nih tadi bermain aneka buah. Di sini juga buahnya buah beneran gitu ya, bukan dari LK. Warnanya di sini kita mengenal warna, kemudian dari kalau warnanya anak-anak sudah tahu, kemudian mengenal bentuk. Setelah mengenal bentuk, rasa ya, di sini mengenal rasa. Nah, ini adalah bermain aneka buah. Kemudian perintahnya mau seperti apa lagi ya? Silakan nanti apa namanya? Apakah nanti yang mau dipotong-potong gitu kan, atau mau
ini ada apa namanya dibuat jus, ya ini kan nanti bisa akan berkembang di situ kan ya dari di sini juga saya yang muncul ketika misalnya dibuat jus berubah, ya kan dari awalnya bentuk padat kemudian dia dirubah menjadi cair yang berupa jus tadi. Ya lanjut. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal mengenal rasa ya. Jadi tidak cuma garam, asin, nah, tapi benar-benar diperkenalkan kepada anak. Mungkin nanti awalnya ini ya harus diperkenalkan. Ini ada empat apa di sini ya? Ada apa ya namanya? Ini ada empat apa ini biasanya benda apa atau ada Gula, garam, kopi, Bun. Ada. Mungkin anak-anak jangan dulu diinikan garam kopi ya. Awalnya mungkin diperkenalkan ini ada Bunda bawa dari dapur. Coba ini yang coba dipegang, kemudian kan dipegang. Kemudian akan beda rasanya. Coba rasanya ini apa? Asin, Bun. Oh, kalau asin apa? Garam. Jadi tidak langsung kita berikan nama bumbunya ya, nama bendanya itu, tapi kita silakan itu tadi ketika memberikan pertanyaan tadi, pertanyaannya harus pertanyaan terbuka, ya gitu. Lanjut, bermain mengenal rasa. Nah, ini bermain menanam dalam pot. Ini pohon apa ya yang ditanam bibitnya? Intinya kita tanam biji. Apa kira-kira yang bisa cepat tumbuhnya? Ya, perhatikan juga ketika memberi tugas kepada anak, jangan kira-kira pohon tanaman apa yang bisa tumbuh dalam waktu cepat. Jangan sampai nanti memberikan tugas menanam pohon, nanti yang ditanam pohon buah yang lama ininya ya tumbuhnya. Nah, itu juga ketika memilih kegiatan untuk menanam harus diperhatikan juga tanaman apa, bibitnya bibit apa yang dalam waktu tidak terlalu lama bisa dilihat pertumbuhannya di situ. Karena nanti akan bisa teramati mulai dari menanam, kemudian dia mulai tumbuh batangnya, mungkin tumbuh daunnya gitu ya. Terus nanti mungkin ada bisa juga di tadi yang saya sampaikan ada nggak perbedaannya ketika dua tanaman itu yang satu disimpan di bawah matahari, yang satu lagi disimpan di dalam rumah atau di kolam gitu ya. Lanjut, ada nggak perbedaannya gitu dengan yang sinar matahari dengan yang terkena. Nah, ini proses merawat. Nah, itu tadi ketika merawat enaknya tadi ketika sudah mulai tumbuh itu berarti tanaman itu kan perlu dirawat supaya nanti dia bisa tumbuh tinggi, bagus gitu. Perlu di apa? Disiram. Ya perkenalkan juga kalau memang ada pupuknya, nggak apa-apa anak-anak itu jangan takut kotor karena kan bisa cuci tangan yang bersih gitu ya. Perkenalkan dengan pupuknya, dengan pupuk dia bisa tambah subur, yang seperti itu. Jadi anak akan melihat sebab akibat dari tadi ketika tanaman ada yang sudah diberi pupuk, disiram itu akan beda dengan yang tidak pernah dirawat gitu. Lanjut. Nah, ini bermain mengocok telur. Nah, ini banyak ya. Artinya ketika sudah mengocok telur dari telur ini kan cair, kemudian kita mau dimasak juga berubah bentuk, bisa juga tadi ya proses mengocok telurnya. Atau tadi ketika mengocok telur dengan kecepatan tinggi ternyata hasilnya beda dengan telur yang dikocoknya pelan, tidak ada tenaga misalnya, itu akan berbeda gitu ya. Di sini bermain mengocok telur. Artinya pada saat proses pancing anak dengan pertanyaan ya. Misalnya tadi ini kok kenapa
kocokan telurnya dia lebih banyak busanya, lebih berkembang. Kenapa yang satunya ini misalnya enggak? Gitu. Artinya pada saat proses itu kesempatan orang tua untuk bisa mendampingi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat anak itu ingin mencari tahu dan istilahnya apa yang sudah dia tahu disampaikan gitu. Lanjut. Nah, ini bermain membuat susu. Sepele kesannya ya, bikin susu tugas gitu, tugas membuat susu. Padahal di situ ada proses tadi pencampuran ya. Ini sama nggak di prosesnya nanti? Jadi teman-teman juga harus hafal juga antara proses membuat susu dengan teh tadi. Apakah sama? Kalau tadi teh itu proses larutnya gula ya ke dalam dengan air. Nah, kalau susu ini nanti ketika membuat tugas membuat susu ada proses apa di sini? Itu nanti juga harus diperhatikan juga ya, gitu. Lanjut. Nah, ini bermain lambatan warna. Tadi sudah saya sampaikan itu tadi. Jadi nanti diminta orang tua mungkin hanya memfasilitasi. Nah, ini kalau ini mungkin proses perambatan. Nanti boleh juga buat perbandingannya kalau menggunakan tisu dengan yang menggunakan kertas biasa. Ada tidak perbedaannya? Oh, ternyata kalau menggunakan kertas tisu dia lebih cepat merambat. Kenapa ya bisa cepat merambat? Oh, karena tisu misalnya serat-seratnya lebih tidak seperti HPS. Serat-serat tisu lebih ini misalnya tidak padat, makanya proses kapilarisasi, proses perlambatan warna lebih cepat. Nah, ini dia nanti peran orang tua kita berikan kita pandu, kita rambu-rambunya atau kita buat pertanyaan-pertanyaannya untuk orang tua kita buat ya misalnya. Atau selain ini kembalikan kepada orang tua. Silakan Mama kalau mau bertanya selain dari diberikan oleh kami, silakan nanti boleh Mama bertanya terkait dengan anak kegiatan pada saat anak melakukan kegiatan gitu ya kan. Tidak semua orang tua bisa membuat pertanyaan yang terbuka gitu kan. Sudah menyiapkan memfasilitasi kegiatan itu sudah bagus ya. Nah, sekarang suruh banyak nanya gitu kan. Kalau tidak kita beri rambu-rambunya atau kita beri contoh-contoh pertanyaannya, tetap kita buat tahapan-tahapannya, kemudian apa yang akan diberikan pertanyaan kepada anak itu boleh kita buatkan. Khawatir ada orang tua yang belum bisa memberikan pertanyaan yang terbuka misalnya. Tapi tetap sampaikan selain dari yang sudah diberikan boleh menanyakan di luar yang diberikan oleh guru gitu ya. Lanjut. Ini bermain aku bisa melayang. Ini tadi ya. Ada ketika ada air. Ini kenapa yang satunya ini tenggelam, kemudian dia terapung, kemudian ini melayang. Nah, ini kan ada yang di tenggelam, dia belum dikasih garam, jadi belum dikasih garam. Jadi airnya itu ke bawah, kemudian yang di tengah ini dia terapung, ada proses garamnya itu, garam yang terapung dengan garam yang melayang, itu lebih banyak yang terapung ya. Nah ini pokoknya proses sains kayak gini, seperti ini, teman-teman juga harus tahu teorinya gitu kan, teorinya. Artinya kan bahwa proses sains itu memang pengetahuan yang berdasarkan hasil dari penelitian, eksperimen sebetulnya gitu kan. Karena kan kita sudah itu sudah ada teorinya dan kita tinggal mencari tahu aja sih sebetulnya. Kita cari di Google, kenapa kok ini bisa melayang ketika diberi garam? Kenapa ini diberi garam dengan ukuran yang berbeda, mungkin dia akan terapung. Jadi tidak hanya sekedar
terapung, tenggelam, harus tahu juga yang melatar belakangi kenapa bisa itu tadi melayang, tenggelam. Jadi perlu disampaikan, pastinya dengan bahasa yang sederhana kepada anak, gitu ya. Ini bermain air pelangi. Nah, ini juga kan kenapa bisa ada lapisan-lapisan seperti ini kan? Ini ternyata bermainnya nanti dengan kepekatan kepekatan larutan. Ini kalau nggak salah ada minyak gitu ya. Kemudian ada disiapkan, oh bukan minyak bukan ya Bu? Ini kalau tidak salah ada masing-masing gelas. Minyak dan gula. Minyak dan gula ya. Dan gula, Bun. Nah, minyak dan gula dan pewarna kan. Nah, itu dipisahkan masing-masing pewarna merah, kuning, hijau. Nah, itu berdasarkan kepekatan gula. Semakin banyak gulanya yang dilarutkan ke minyak, dia akan berada di paling bawah. Benar nggak Bu Mary? Ya, ya kan semakin banyak gulanya dia akan di bawah. Kemudian dikurangi gulanya dia akan di atas katanya. Dikurangi lagi takaran gulanya dia semakin. Jadi ada sebetulnya yang ini juga kan sebetulnya sudah hasil eksperimen. Kita itu sebetulnya hanya menggunakan menggunakan yang sudah ada, eksperimen yang sudah ada. Nah, kita harus tahu kenapa bisa ada lapisan-lapisan seperti ini ya. Ternyata itu tadi kepekatan larutan kepekatan gula yang ada di pewarna itu mempengaruhi lapisan-lapisan. Tetap ya mau nggak mau memang guru harus juga belajar. Jadi tidak hanya memberikan tugas tapi harus tahu teorinya. Karena ini memang sains itu berdasarkan hasil pembuktian. Hanya bedanya kita sudah tinggal menggunakan hasil pembuktian itu gitu kan. Kita terapkan kepada anak untuk pada saat melalui kegiatan bermain. Lanjut Bu. Nah, ini bermain susu pelangi. Nah, ini juga nggak cuma main, ada susu dituang, kemudian kita dikasih perwarna ya. Kemudian di dalam kita masuk pakai kalau nggak salah ini ya pakai permen caca bisa. Jadi permen cacanya disusun di pinggir. Bukan itu. Oh, ini bukan ya? Bukan yang kita pakai susu kuping itu susu dan yang pakai cotton bud. Pakai cotton bud itu kita celupkan sabun kalau nggak salah ya. Nah, itu pakai sabun dicelupkan dia akan mengembang. Nah, itu juga ternyata ada ilmunya, ada teorinya kenapa dia bisa sampai begitu berubah-berubah warna. Nah, itu juga kita harus tahu teori yang mendasari kenapa dia bisa sampai istilahnya ada penyebaran ini, ada diskusi warna ini, penyebaran warna. Itu bermain lagi nanti ini sebetulnya proses fisika gitu kan. Kita harus tahu, jadi ketika memberikan tugas harus tahu yang melatar belakang kenapa bisa jadi begini, ya. Gitu. Karena ini eksperimen ini sebetulnya sudah dilakukan, kita hanya melakukan mengulang-ulang eksperimen dan kita tinggal mencari sih sebetulnya teorinya gitu kan. Ya, lanjut. Bermain. Nah, ini bermain permen pelangi. Nah, ini kalau ini karena di dalam permen itu luarnya ada lapisan gula. Ketika dia disimpan gitu kan, melarut masing-masing larutan gulanya. Ini proses pelarutan. Fisika lagi. Fisika atau kimia ya? Wah, lupa. Ini yang mungkin kalau yang latar belakangnya SMA IPA masih ini ya. Kalau yang dari IPS, nah mau nggak mau memang kita harus rajin-rajin membaca, harus rajin mencari tahu ini sebagai guru ya. Nah, lanjut. Bermain jeruk erupsi. Wah, ini kalau nggak salah pakai apa ini? Saya belum. Jeruk nipis ya, jeruk nipis dipakai soda kue, bukan? Nah, nanti bisa dibaca buku sakunya. Nanti di sini proses apa ini saya juga nggak kurang paham. Lanjut aja deh. Nanti bisa dibaca ya buku sakunya.
Nah, gitu. Nanti ada rencana dan tindak lanjutnya dari panitia ya? Membuat kegiatan sains yang untuk di rumah ya? Atau bagaimana? Iya Bunda. Oh gitu. Iya Bu. Nanti ada sesi tanya jawab Oh, di WA grup Bun. oh di WA group. Hari ini juga? Di WA. Oh Sampai enggak, jam mungkin karena ini sudah malam. Karena sudah iya. malam. Mungkin dilanjut besok mungkin. Tapi semuanya ini kan nggak ada yang tertidur. Ini nih Bu Nadia nih yang buat jadwal ya. Dikasih yang malam. Besok nanti dikasih yang pertama Bun. Waduh. Jangan yang pertama juga. Habis maghrib banget itu. Oh gitu. Habis banget. Oh, ya, Buat jadwalnya Bu Ratiwi, Bun. Ya. Nanti di jam kedua mungkin Bun. Ya, boleh. Boleh. Dirubah Bun. Ya, karena tadi tuh 6:30 biasa lah kalau habis maghrib kan nyiapin bapaknya mau. Oh baik. Ya. Mohon maaf ini kalau penyampaiannya kurang maksimal, maklum udah waktunya tidur. Mudah-mudahan nanti buku sakunya sudah bisa diberikan ya. Besok tanya jawab bisa lebih ini lagi gitu ya kalau sudah baca-baca. Tiap materi ya Bunda Ratiwi ya dikasih tahu ya. Nah boleh. Atau link yang itu aja, link yang dari Bintek itu diberikan semua. Iya. Nah, Siap, itu Bu ya. Ratiwi. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikitnya ada yang nyangkut lah. Yang nyangkut ya. Karena intinya sebetulnya teman-teman di lapangan sudah melakukan kegiatan saya. Cuma nggak itu tuh sains gitu kan ketika tadi menanam pas menanam apa sih kayak tadi kan, kemudian cuma nanti harus tahu kenapa sih bisa gitu. Kenapa sih kan banyak gitu ya kalau sains ya. Kenapa? Ya, intinya apa ya? Kita harus mempersiapkan anak-anak karena tahun kayaknya peradaban dua ribu satu ya peradaban 21 beda zaman anak-anak itu sudah beda artinya di situ anak-anak tidak harus dia kalau pengen bertahan dia harus kritis, harus kreatif ya kan, kemudian harus percaya diri, kemudian dia juga harus bisa bekerja sama kayak gitu kan. Nah kalau misalnya teman-teman di bawah hanya melakukan kegiatan LK terus yang istrinya kalau LK kan dia kerja tuh asik sendiri ngejain urak-urak sendiri kerjanya sendiri ya kan. Nah itu di situ gak ada kerjasama, boro-boro kreatif gitu kan, kritis. Yang ada juga mau beda sedikit dari yang disuruh gurunya. Kamu kenapa mau warna kok keluar garis? Kenapa warnanya mbak? Kenapa warna pohon ke warnanya bukan hijau? Ini kenapa hitam? Padahal anaknya hitam itu mungkin bekas kebakar pohon batangnya, ya gitu. Artinya persiapan anak-anak kita menghantarkan mereka untuk nanti dia bisa bertahan pada zamannya ya kan belum tentu nanti kita bisa mendampingi pada saat anak-anak sudah dewasa kan. Nah, kita bekali sekarang itu tadi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anak-anak tadi aktif, bisa bekerja sama dan percaya diri. Itu aja dari saya. Itu mohon Nadia dan Meli berarti sudah juga untuk teman-teman mudah-mudahan tidak tertidur ya dengan suara saya. Enggak, enak kok Bu Haji. Enak Bu Nadia. Selamat berlibur ya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Nadia, ditambahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Haji sudah memberikan paparannya. Semoga teman-teman semua memahami dan tidak tertidur kata Bu Haji tadi ya. Semoga masih walaupun matanya sudah 5 watt. Iya betul, jam 10 Bu Nadia. Bisa mendengarkan. Iya betul.
baik mungkin ya dalam sains itu anak-anak semuanya bisa memanfaatkan waktunya, terutama dalam pengenalan dirinya sendiri, kemudian juga mengenal perasaan, mengenal apa namanya sekelilingnya, lingkungannya, itu mungkin bisa didapat dari sains anak ya. Jadi yang seperti tadi Bu Haji Yeni bilang, jangan sampai pembelajaran tersebut diberikan terus-menerus LK, karena LK itu kurang apa ya? Memang banyak kekurangan sekali dari LK. Jadi tidak mengembangkan semua aspek perkembangan. Betul, iya, ya Bunda Ratiwi ya. Jadi lebih baik anak itu memang harus terjun langsung bermain bebas dengan kreasi-kreasi yang mereka dapat, yang kita siapkan sebagai orang tua melalui investasi, mungkin gitu ya Bunda Ratiwi ya. Ya. Ya teman-teman gimana? Bunda Iha mana ini Bunda Iha? Bunda Iha sepertinya sinyalnya. Ya kita mau foto Bunda Yeni. Oh dari tadi dong. Aduh. Siapa? Kita mau foto bersama. Siap. Silakan dibuka. Dibuka semua videonya teman-teman. Bunda Yeni gelang lagi bukanya. Oh. Wajib ke atas. Ini Ya. Ratu bukan dari tadi Ibu. Waktu nyampein saya nggak kelihatan dong. Ya. Baiklah. Ya. Sudah. Ini baru sedikit deh. Belum dibuka dong. Iya. Foto bareng sama ibu penilik kita nih. Hilang. Dibuka. Dan dia menghilang. Buka yuk semua. Sudah hilang. Dia menghilang. Tapi yang satu Ada. Yang masih ditutup. Oke. Buka dong. Oke. Tutup ya. Masih penasaran. Masih penasaran. Iya. Kayaknya udah bobo deh Bu. Jangan. Bobo malam. Bu Nadia mau ditutup atau Bu Yeni yang mau menutup? Enggak. Silakan host.